Rasulullah murka atau melaknat wanita-wanita penziarah kubur. Nah, ini dijadikan oleh orang alasan bolehnya wanita untuk ziarah kubur. Tapi mereka lupa dengan ucapannya Aisyah, kalaulah aku melihat, aku hadir ketika kau wafat wahai Abdurrahman, aku tidak akan menziarahi kubur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Sampailah kita ke bab yang ke-21, halaman 81. Judulnya Ma jaa annal ghuluwa fi quburi salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang soleh akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah. Ya, sudah ketemu ya. Pembahasan ini diturunkan oleh penulis Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, diawali dengan hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Malik bin Anas dalam Al-Muwatta, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Imam Malik berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata beliau? Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Sebagai berhala yang disembah. Kenapa? Sebabnya ishtadda ghadabullahi ala qaumi ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Sangat besar kemurkaan Allah atas sesuatu kaum yang menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat peribadatan. Sangat besar kemurkaan Allah terhadap suatu kaum yang menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat peribadatan. Itulah yang ditakutkan beliau. Maka beliau wanti-wanti sekali melarang dan berdoa kepada Allah semoga tidak dijadikan kubur beliau sebagai berhala untuk disembah. Sampai sekarang bagaimana kondisi Madinah? Nah, ini janji saya yang tertunda. Ya. Pada pertemuan Senin kemarin saya menyampaikan bagaimana dengan Nabawi. Ya. Kemudian di bawah saya ditagih oleh Pak Abdul Latif, kenapa enggak antum terangkan tadi? Pertama, di samping waktunya sempit, ya, kalau tidak tuntas menerangkannya akan menjadi fitnah. Maka sekarang kita terangkan. Nabawi, masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada unsur kesengajaan menanam jasad beliau di Masjid Nabawi.
Waktu itu beliau dikuburkan di rumah istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Qadarullah, rumah Aisyah itu di samping masjid, bukan di dalam masjid. Bukan seperti yang kita lihat sekarang. Ya. Di samping masjid, bukan di dalam masjid. Tapi oleh karena perluasan masjid, ya, di zaman sahabat sudah mulai terjadi perluasan masjid ke kanan, ke belakang, belum ke kiri. Karena rumah Nabi itu sebelah kiri masjid. Baru perluas ke kanan, ke belakang, ke kanan, ke belakang. Tapi begitu sahabat meninggal, para sahabat sudah habis, mulai generasi tabi'in. Ya. Sahabat yang terakhir itu adalah Jabir bin Abdullah. Beliau wafat tahun 78 Hijrah. Tahun 78 Hijrah. Ini sahabat yang terakhir. Maka tahun 86 Hijrah Al-Walid menjadi khalifah. Al-Walid bukan generasi sahabat, tapi generasi tabi'in. Maka Khalifah Al-Walid menyatakan rumah Aisyah dengan Masjid Nabawi. Khalifah Al-Walid menyatukan rumah Aisyah dengan Masjid Nabawi. Maka perluasan mulai ke kiri. Perluasan mulai ke kiri. Mau tidak mau rumah Aisyah masuk ke dalam masjid. Tapi ini sudah habis generasi terbaik pertama. Sudah berlalu masa sahabat, sudah masuk masa tabi'in. Kapan itu? Tahun 88 Hijrah. Tahun 86 beliau dibaiat menjadi khalifah. Tahun 88 Khalifah Al-Walid menyatukan rumah Aisyah dengan Masjid Nabawi. Tapi ini tidak direstui oleh para ulama. Murni kebijakan raja, kebijakan ulil amri, di mana ulil amri tidak boleh dibantah. Kapasitas ulama hanya sekedar mengingatkan bahwa ini adalah termasuk yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa hendak dikata? Ketika itu raja tetap menjalankan kebijakannya tanpa persetujuan ulama ketika itu. Ulama yang terkenal ketika itu adalah Sa'id bin Musayyib. Beliau seorang pembesar tabi'in. Seorang pembesar tabi'in. Jadi tegasnya kita sampaikan, menyatukan rumah Aisyah dengan Masjid Nabawi adalah murni kebijakan Al-Walid tanpa persetujuan ulama ketika itu. Tahun 96 Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pun wafat. Maka dilanjutkan oleh khalifah berikutnya. Karena sudah terlanjur seperti itu, apa usaha pemerintah supaya ini tidak dijadikan berhala untuk disembah? Maka raja membuat kebijakan supaya kubur Nabi itu dipagar. Dipagar dengan 3 tembok berlapis. Nah, sekarang perhatikan gambar. Ya, ini gambarnya seperti ini. Gambar kuburan Nabi. Ya. Mana yang dimaksud 3 tembok berlapis? Ya. Ini lapisan pertama. Lapisan pertama. Inilah rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ini lapisan kedua.
Lalu ini lapisan ketiga. Tiga tembok berlapis, dan di sela-sela ini ada jalan, ya, di sini jalan. Nah, karena sudah dilapisi, sudah dibatas dengan tiga lapis tembok dan jalan, maka ini sudah boleh kita sholat di sini. Dan ini temboknya tinggi. Jadi kalau kita ziarah ke situ, ada kesempatan haji ataupun umroh, ziarah ke Masjid Nabawi, ini jalan, ya, ini jalan. Di sini adalah pintu Baqi, bab Baqi. Di sini adalah Babus Salam, sama BB ya, Babus Salam. Nah, di sini mimbar Nabi. Di sini, nah, imamnya di sini sholat. Di sekitar ini berjejer askar menjaga. Jadi sebenarnya 4 lapis dengan askar. Ketika ada kaum muslimin yang mengarahkan doanya ke kubur Nabi, langsung ditegur askar. Karena mata askar selalu memperhatikan kaum muslimin ketika berdoa. Berdoa lurus ke kiblat. Jadi kiblatnya nggak sama dengan kita. Kalau kita kiblat ke barat, kalau di sana kiblatnya ke selatan. Ini timur, barat, ya, ini utara, ya. Jadi kiblatnya ke selatan, ke Makkah. Nah, ini Baqi di sini, kuburan Baqi di sini. Ini Masjid Nabawi yang luas. Itu gambarnya. Paling depan adalah kuburan Rasulullah SAW. Di belakangnya Abu Bakar, dan di belakangnya lagi Umar. Maka ketika kita lewat di sini untuk ziarah, apa kita baca? Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, ini kubur Rasul. Melangkah lagi, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Melangkah lagi, Assalamualaikum ya Umar. Selesai. Nggak boleh lama-lama, diusir. Sambil lewat mengucapkan salam. Ya, sambil lewat mengucapkan salam. Jadi makanya tidak ada alasan untuk tidak sholat di Masjid Nabawi. Sudah aman. Dan ini jangan dijadikan hujah untuk menyatukan kuburan dengan masjid. Kenapa? Karena tidak ada unsur kesengajaan menanam jasad Rasulullah di Masjid Nabawi. Beliau berkubur di rumahnya, di rumah istrinya, di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di sini masjid. Awalnya sini masjid. Ya. Tapi karena perluasan oleh Khalifah Al-Walid ini disatukan. Ini terjadinya setelah masa sahabat radhiyallahu anhu. Kalau kita sengaja, ya, menanam jenazah di masjid kita, di musola kita. Kenapa? Pak Yai kita. Kenapa? Karena yang berwakaf tanah bikin masjid beliau. Pesan beliau, kalau saya meninggalkan kuburan di masjid. Tidak sama kasusnya. Dan ini langsung tanpa ada batas sama sekali. Paham sampai di sini? Saya kutip di sini sejarah Madinah Munawwarah bergambar. Ini nggak ada di Jakarta, ini saya beli di Madinah. Kalau berangkat haji dan umroh, belilah ini. Kalau kurma ada di Tanah Abang, ya. Ini penting untuk menambah wawasan kita. Jadi di keliling Masjid Nabawi itu banyak toko-toko menjual buku-buku berbahasa Indonesia bergambar seperti ini. Kita lebih paham, lebih puas. Jadi setelah sholat boleh melihat nanti insya Allah. Nah, ini terkabulnya doa Nabi. Apa doa Nabi? Jangan jadikan kuburku sebagai berhala untuk disembah ya Allah. Nah, itulah usaha pemerintah Saudi sekarang
mengawal ketat, memagar ketat antara kubur Nabi dengan Masjid Nabawi. Kita berlanjut. Diriwayatkan dari Ibnu Jarir dengan sanadnya, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan dari Mansur bahwa berkenaan dengan ayat 19 An-Najm, wali Ibnu Jarir bisanadihi an Sufyan an Mansurin an Mujahidin afara'aitumul Lata wal Uzza qala kana yaluttu lahumus sawiqa famata fa'akafu ala qabrih wa kadza qala Abul Jauza an Ibni Abbas qala kana yaluttu sawiqa lil hajj. Nah, tadi telah selesai pembahasan kita tentang Nabawi. Sudah saya selesaikan, ya, janji saya bagaimana itu dengan Nabawi. Nah, kuburan Nabi saja tidak boleh dikultus, apalagi kuburan selain daripada Nabi. Bagaimana sejarah berhala Lata, ya, Lata, Uzza, Hubal, Manat. Nah, ini dia dalam riwayat Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid tentang firman Allah, apakah patut kamu wahai orang-orang musyrik menganggap Lata dan Uzza, yaitu dalam An-Najm ayat 19. Dia berkata, ya, bahwa Lata itu dulunya profesinya adalah mengaduk tepung gandum, lalu dibuatkan roti, lalu dijamulah jamaah haji, bagi-bagi gratis roti kepada jamaah haji. Sampai sekarang tradisi itu masih ada, ya. Kalau kita pulang dari masjid, apakah Masjid Haram, apakah Masjid Nabawi, ada saja kontainer yang berhenti halal haji, dibagi-bagi roti, kurma, roti gratis dengan kontainer di bawah. Nah, sebelumnya sudah ada Lata. Ya, Lata itu nama orang. Apa kerjanya? Mengaduk tepung, bikin roti, lalu dibagi-bagi. Ya. Dia mengaduk sawik, yaitu adonan gandum, ya, menjamu jamaah haji. Ketika Lata ini meninggal, lalu mereka mendatangi kuburnya. Orang-orang mendatangi kuburnya. Kenapa? Lata ini orang baik, Lata ini orang soleh, Lata ini orang dermawan, muhsinin. Maka dielu-elukan, kuburnya selalu dikunjungi. Maka akhirnya menjadi, ya, berhala, menjadi berhala. Hal yang sama dikatakan oleh Abul Jauza dari Ibnu Abbas. Dia menyebut, yaitu sawik untuk jamaah haji, ya, sawik untuk jamaah haji. Jadi di situ jelas bagi kita, mengkultus kuburan Nabi saja sudah dilarang oleh Nabi, apalagi mengkultus kuburan orang-orang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita berlanjut ke hadis yang ketiga. Ya, ke hadis yang ketiga. Hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, Ibnu Abbas berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kuburi, ya, zairatil kuburi wal muttakhidina 'alaiha al masajida
was-suruja rawahu ahlus sunan. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, kemarin apa itu laknat? Lawan daripada rahmat. Rahmat jalinan kasih dengan sayang, timbunan rahman dengan rahim. Sebaliknya laknat berarti murka, marah. Rasulullah murka atau melaknat wanita-wanita penziarah kubur. Nah, perhatikan baik-baik. Zairat itu adalah jamak muannas salim. Ya, bagi yang pernah belajar bahasa Arab, ya, kumpulan-kumpulan wanita. Ya. Lawannya jamak muzakkar salim, kumpulan laki-laki, kumpulan-kumpulan pria. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang sering-sering ziarah kubur. Nah, ini termasuk. Berlanjut, wal muttakhidina 'alaihal masajida. Rasulullah juga melaknat orang-orang yang membangun tempat-tempat peribadatan dan kemudian was-suruja dan orang yang menyalakan lampu di atas kuburan itu. Ada 3 yang dilaknat oleh Nabi. Pertama, wanita yang sering-sering ziarah kubur. Kedua, orang yang menjadikan tempat ibadah di atas kubur. Ketiga, orang yang menyalakan lampu di atas kubur. Kita bahas satu persatu. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur. Rasulullah melaknat wanita-wanita yang gemar berziarah kubur. Maksudnya berkali-kali, rutinitas. Kalau sekali gimana Ustaz? Sekali nggak apa-apa. 2 kali, ya, sekali nggak apa-apa. Tapi kalau berlanjut menjadi budaya, apalagi sekarang dikasih label wisata religi. Pernah dengar? Di hari-hari tertentu, di bulan-bulan tertentu, charter bus keliling Pulau Jawa, mengelilingi kuburan orang soleh. Suami tinggal di rumah. Ini yang jalan mak-mak doang, ya. Isinya satu bus itu mak-mak aja. Lalu dipimpin oleh, ada pimpinannya, gurunya. Masih mending berjalan dengan suami. Sudah 2 kesalahan di situ. Pertama, ziarah kubur sering-sering. Kedua, berjalan jauh tanpa mahram, safar tanpa mahram. Yang ketiga, menyia-nyiakan suami, meninggalkan tanggung jawab, ya, melayani suami. Lalu ada yang berkomentar, ya, orang-orang membolehkan para wanita ziarah kubur berpegang kepada apa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena Aisyah pernah ziarah kubur, Ustaz. Hadisnya menceritakan bahwa dia, Aisyah radhiyallahu anha, berziarah kubur saudaranya yaitu Abdurrahman. Aisyah radhiyallahu anha menziarahi kuburan Abdurrahman. Ini yang dijadikan sebagai dalil bagi mereka. Tapi ingat, Aisyah ketika itu berkata, apa kata Aisyah? Seandainya aku hadir pada saat kamu wafat wahai Abdurrahman, niscaya aku tidak akan mengunjungimu. Rupanya ketika Abdurrahman wafat, Aisyah tidak hadir. Ya, wallahu alam, kesempatan lain mungkin di sirah nabawiyah akan terungkap kenapa Aisyah tidak hadir. Nah, biasalah orang bersaudara
Karena ketika wafat tidak hadir, lalu dia menziarahi kuburan saudaranya Abdurrahman. Nah, ini dijadikan oleh orang alasan bolehnya wanita untuk ziarah kubur. Tapi mereka lupa dengan ucapannya Aisyah, kalaulah aku melihat aku hadir ketika kau wafat wahai Abdurrahman, aku tidak akan menziarahi kubur. Nah, penting bagi kita untuk melihat hadis ini secara utuh. Nah, kemudian yang dijadikan syubhat lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulunya memang aku melarang kalian ziarah kubur. Ketahuilah, sekarang ziarah kuburlah. Jadi ziarah kubur itu dulu yang enggak boleh, sekarang boleh. Betul, bolehnya untuk siapa? Bolehnya untuk kaum muslimin, tapi tidak untuk kaum muslimah. Kenapa? Hadis yang baru saja kita bacakan itu berlaku untuk umum. Ya. Kemudian ketika datang dalil khusus, maka dalil umum tidak berlaku. Dalil umumnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Tadinya aku melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarah kuburlah kalian. Ini secara umum. Lalu datang dalil khusus yang tadi kita bacakan, hadis dari Ibnu Abbas, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kuburi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat wanita yang sering-sering ziarah kubur. Jadi dalam kaidah usul fiqih, ketika datang dalil khusus, maka dalil umum tidak berlaku. Artinya apa? Ziarah kubur itu boleh kecuali bagi wanita. Kecuali bagi wanita. Nah, apakah suami sendiri? Apakah kubur anak sendiri? Ya, wanita tidak boleh ziarah kubur. Sekali, dua kali boleh, tapi berkali-kali tidak boleh. Memang mengantarkan jenazah itu pahalanya besar. Siapa yang mensolatkan jenazah dapat 1 qirat. Siapa yang menghantarkan jenazah maka qiratani. Ya. Man shalla ala janazatin falahu qiratun wa man ittaba'aha hatta tudfana falahu qiratani. Barang siapa yang mensolatkan jenazah maka baginya 1 qirat. Barang siapa yang menghantarkan sampai dimakamkan maka dia mendapatkan 2 qirat. 1 qirat adalah sebesar gunung Uhud. Sekali lagi, ini untuk kaum muslimin. Untuk kaum muslimah cukup mensolatkan saja, tidak boleh menghantar ke kubur, walaupun jenazah suaminya sendiri, walaupun jenazah anaknya sendiri, cucunya sendiri, cukup menghantar sampai pintu rumahnya saja. Kenapa? Karena wanita itu rapuh, wanita itu gampang luluh, tidak bisa menguasai emosionalnya. Nanti dia akan menangis, nanti dia akan meratap, meronta-ronta di atas kuburan. Itu yang diantisipasi oleh syariah. Saudara-saudara, ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkultus kuburan-kuburan orang soleh, kuburan nabi, kuburan orang soleh juga diwarisi oleh para sahabat, diwarisi oleh para sahabat. Ketika tanah Persia ditaklukkan, ini di zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Ya, Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Maka ketika itu kaum muslimin menemukan sebuah bangunan, dan di situ didapati
satu jenazah yang ditaruh di atas ranjang, lalu di kepalanya ada mushaf. Ada mushaf. Jenazah ini sudah cukup lama, ya, bukan jenazah yang baru meninggal. Ini dilaporkan kepada khalifah, lalu khalifah memerintahkan, ya, supaya kitab itu dibaca, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, karena bukan bahasa Arab, ya, lalu diterjemahkan. Lalu ditanyakanlah, diselidiki jenazah siapa itu. Setelah diselidiki ternyata itu adalah jenazah Nabi Daniel. Nabi Daniel ini adalah Nabi Bani Israel, malah sebelum Nabi Isa. Tapi jenazah itu masih utuh, kecuali rambutnya sudah mulai rontok. Apa yang dilakukan oleh orang-orang di situ? Ketika datang musim kemarau, jenazah itu dibawa keluar. Lalu mereka berdoa melalui Nabi Daniel, bertawassul dengan Nabi Daniel supaya Allah menurunkan hujan. Ketika hujan sudah turun, maka jenazah itu dimasukkan lagi ke dalam ruangan itu. Itulah yang menjadi rutinitas, ya, yang mereka lakukan di tanah Persia itu. Maka kemudian diperintahkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an menggali kubur sebanyak 13 lubang. Digali 13 liang kubur. Setelah selesai, lalu di tengah malam Nabi Daniel dikuburkan di salah satu dari yang 13 tadi, dan semua kubur ditimbun. Apa tujuannya? Untuk menutup supaya tidak seorang pun yang tahu yang mana kubur Nabi Daniel sebenarnya, ya, sehingga orang dah bingung, 13 kubur yang mana ya? Yang tahu siapa? Yang tahu hanya petugas pemakaman saja yang diperintahkan mengubur, dan dia disumpah untuk menutup mulut. Ini ketegasan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu supaya kubur Nabi Daniel jangan dijadikan berhala untuk disembah. Kenapa? Sesuai dengan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwa orang-orang yang sangat dilaknat itu di samping wanita yang suka berziarah, dan kemudian orang yang membuat tempat ibadah di atas kuburan, dan juga orang yang membuat lampu di atas kuburan itu. Nah, itulah sebabnya sampai hari ini, ya, para ulama sangat tegas. Para ulama tidak pernah kendor, ya, supaya menjaga betul antara tempat ibadah dengan kuburan. Ini pula lah sebabnya yang paling tidak senang dengan dakwah ini adalah Syiah dan Sufiyah. Syiah dan Sufiyah, ya, yang disebut anti kuburan lah, yang disebut anti ziarah. Sebenarnya dakwah kita bukan anti kuburan, bukan anti ziarah. Malah ziarah itu disyariatkan, ya, khusus untuk pria. Dengan hadis yang kita bacakan tadi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulunya memang aku pernah melarang ziarah kubur, sekarang silahkan ziarah kubur. Ada 5 motivasi yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita ziarah kubur itu. Pertama, turiqul qalba, untuk melembutkan hati, untuk melembutkan hati. Hati yang keras membatu, tidak mau menerima kebenaran. Berulang kali orang mengajak kita sholat berjamaah ke masjid, tapi kita masih berat ke masjid.
Kalau jalan kaki long march, tidak ada jalan yang jauh bagi kita, tapi langkah ke masjid sangat jauh terasa oleh kita. Para pendaki gunung, tidak ada gunung yang tinggi bagi kita naiki. Kenapa tangga Masjid At-Taqwa terlalu tinggi buat kita? Menunjukkan hati kita keras membatu, maka lembutkanlah dengan ziarah kubur. Yang kedua, ziarah kubur itu wa tudmi'ul aina, melelehkan air mata. Air mata yang kering membaku. Air mata kita keluar ketika bisnis kita gagal. Air mata kita keluar ketika orang yang kita cintai melarikan diri, itu kita menangis. Tapi ketika ibadah kita tinggal, kita tidak menangis. Ketika kita tidak pernah ikut ke majelis ilmu, kita tidak menangis. Air mata ini beku, tidak mengalir, maka lelehkanlah dengan air mata. Yang ketiga, wa tudzakirukumul akhirah. Ziarah kubur itu untuk mengingatkanmu ke negeri akhirat. Mengingat mati tujuannya. Memang ada orang lupa hidup akan mati? Ada enggak orang lupa hidup akan mati? Banyak, bukan ada lagi. Buktinya itu tadi, sudah bertalu-talu azan di At-Taqwa, ya, di Al-Ikhlas, di Muttaqin, di mana saja bersaut-sautan azan, tapi kita juga tidak tergerak melangkah ke masjid. Ini menunjukkan hati kita mati. Begitu juga muslimah. Kewajiban berhijab, kewajiban menutup aurat itu sudah disepakati. Tapi kenapa sampai hari ini masih ada kaum muslimah yang enggan berhijab, tidak mau berjilbab, menunjukkan dia lupa hidup akan mati. Maka ingatkan dengan ziarah kubur. Yang keempat, ziarah kubur itu tuzahidu fid dunya, membuat kita zuhud dari dunia. Apa itu zuhud? Apakah harus mencampakkan dunia? Bukan. Dunia perlu bagi kita. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia jembatan ke akhirat, tempat bercocok tanam. Bekal kita ke akhirat. Tanpa dunia kita tidak bisa bersedekah. Tanpa dunia kita tidak bisa berinfak, tidak bisa beli ONH. Kita butuh dunia. Tapi yang dimaksud zuhud tidak rakus dengan dunia. Diambil dunia sekedar perlu menyampaikan kita ke akhirat. Mencari dunia tapi tidak meninggalkan akhirat. Betapa banyak orang tinggal sholatnya karena mencari dunia, tinggal puasanya karena mencari dunia, tinggal kajiannya, tinggal ta'limnya karena dunia. Nah, maka kita perlu zuhud dari dunia, tidak rakus dari dunia. Ambillah dunia secukupnya untuk menghantarkan kita ke akhirat. Yang kelima, motivasi ziarah kubur, fa inna fiha ibrah. Dalam ziarah kubur itu banyak mengandung pelajaran. Ketika yang kita ziarah kubur para ulama, bagaimana perjuangannya untuk kita tiru. Ketika kita ziarahi makam pahlawan, bagaimana mereka bukan peras keringat lagi, peras darah untuk merebut kemerdekaan Republik tercinta ini. Maka kita tidak gampang menjual Republik ini kepada orang asing. Nah, itu tujuan kita ziarah kubur, untuk mendapatkan pelajaran. Nah, ketika 5 motivasi ziarah kubur, insya Allah bernilai ibadah, bermuatan pahala. Bukan untuk nyekar tabur bunga, itu tasyabuh, menyerupai orang Hindu. Bukan untuk ngalap berkah, tabarruk. Bukan untuk tawasul, bukan untuk minta kepada kuburan itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim.